Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Salam damai Nusantara. Ketemu lagi dengan Mr. Slebor yang paling selebor, dan tentunya hanya Mr. Slebor aja orang yang paling selebor. Jadi para sadulur jangan ikut-ikutan selebor. Ya, hari ini Mr. Slebor mau berkunjung ke tempat saudara Mr. Slebor. Dia saudara, dia teman ya kan. Kebetulan dia ngundang acara sahur bersama ya kan. Nah, orangnya siapa? Orangnya hebat ini. Yang Mr. Slebor temuin itu bukan orang ecek-ecek ya kan, tapi dia ketua Pitaloka Siliwangi ya kan. Kalau Mr. Slebor sih manggil dia Opai ya kan, Bu Opai ya kan. Nah, Opai ini punya banyak kepahaman-kepahaman yang orang sering datang sama dia untuk konsultasi, baik itu secara kepahaman misalkan tata negara ataupun kepahaman untuk urusan rohani ya kan. Jadi Mr. Slebor kali ini mau ngobrol bareng dengan yang namanya Ibu Opai. Nah, seperti apa obrolannya Mr. Slebor, nanti saksikan setelah yang melewat ini ya, kayak iklan di TV aja. Oke, para sadulur ya kan, langsung kita jumpai di mana itu si Opai atau Ibu Opai. Yo, ya, sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada, masih dengan Mr. Slebor yang tentunya di konten Mr. Slebor ya kan. Tadi Mr. Slebor udah pembukaan tuh bahwa Mr. Slebor mau ketemu namanya Ibu Opai ya kan. Dia seorang ketua Pitaloka Siliwangi, yang mana orangnya ya kan udah di sebelah Mr. Slebor ya. Halo Bu Opai, apa kabar Bu Opai? Kabar baik, alhamdulillah. Lama nggak jumpa ini ya kan? Katanya rawat dulu boleh nggak? Oh sebelum boleh, lanjut. gimana Bu Opai? Jadi namaku itu Aisyah. Aisyah Arwin. Udah gitu, tapi dari kecil nama kesayangan orang tua memang dipanggil Opai. Iya. Sekarang kayaknya lebih nyaman kalau dipanggil Bu Aisyah. Oh, Bu Aisyah. Tapi orang-orang lebih kenal Opai. Iya. Jadi begini para sadulur ya kan, saya mengenalnya dengan nama Opai ya kan. Ini nama kesayangan sebetulnya. Tapi tadi udah dijelasin tuh bocoran bahwa namanya Aisyah Arwin ya kan. Jadi hari ini saya berbicara dengan Ibu Aisyah. Iya. Sehat ya Bu Aisyah ya? Sehat, alhamdulillah. Itu dia yang paling penting. Tapi sibuk terus nih kayaknya Bu Aisyah jarang ada di rumah. Katanya banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan di luar. Ya, memang hobinya ke situ ya. Iya. Makanya juga saya mau membantu tugas jadi ketua Pitaloka Kota Bogor ya, karena saya hobi ya. Ya. Jadi para sadulur, Mr. Slebor nggak salah. Bu Aisyah ini adalah ketua Pitaloka Siliwangi ya? Pitaloka ya, Pitaloka Kota Bogor. Kota Bogor. Ini luar biasa ya kan, untuk menjadi seorang ketua tentunya harus punya wawasan dan dedikasi juga kepemimpinan yang tinggi gitu kan. Ibu Aisyah nggak bakal di situ kalau nggak memenuhi kriteria itu kayaknya. Insya Allah. Ya berarti dipercaya dong. Dipercaya. Iya. Nah, kenapa sih Ibu Aisyah itu seneng sama hal yang berbau kemanusiaan? Ya, itu tarikan diri sendiri ya. Jadi gini, ada dorongan di hati yang membuat bahwa kalau kita itu bisa membahagiakan orang itu, ada bahagia sendiri yang mengalir gitu. Oh, luar biasa. Keren ini, Bapak, keren. Berarti ketika kita ada panggilan untuk sesama kita, ada kebahagiaan sendiri. Iya. Berarti Mr. Slebor juga harus banyak belajar nih dari Ibu Aisyah. Opai. Ya nggak apa-apa, kalau udah biasa Ibu Opai nggak apa-apa. Iya, karena itu nama kesayangan saya untuk Ibu Aisyah sebetulnya. Ya kan. Nah, Bu Aisyah, apa suka dukanya ngurusin tentang kemanusiaan? Katanya Bu Aisyah juga sering bantu-bantuin orang kemanusiaan, ada yang kecelakaan atau apa, Bu Aisyah nolong ke sana. Terus Bu Aisyah juga adalah seorang aktivis juga. Iya. Gini, jadi kalau yang sederhananya ya, saya kan kalau dibilangin
kodrat gendernya. Saya kan perempuan, ya kan. Makanya di situ saya, nah Pitaloka ini saya jelaskan dulu sebentar. Iya, Nah Pitaloka ini adalah ormas ibu-ibu, bukan perempuan umum. Jadi ibaratnya bukan yang gadis, bukan itu, tapi isinya ibu-ibu. Oh, jadi Pitaloka ini adalah sebuah ormas ibu-ibu. Ibu-ibu, isinya ibu-ibu. Ingat, ya kan? Jadi Pitaloka ini sebuah ormas emak-emak atau ibu-ibu, ya kan? Kenapa sih harus ibu-ibu yang Bu Aisyah pilih? Waktu gini, karena saya juga ibu-ibu dan banyak merasa ada kekurangan yang kayaknya banyak yang harus diperbaiki ya gitu, dari cara berpikir ibu-ibu, dari semangat ibu-ibu, karena kadang-kadang juga dari situasi yang ada itu banyak ibu-ibu yang juga dirugikan. Nah, salah satu contoh umpamanya, kalau saya punya ilmu, saya bisa berbagi kepada ibu-ibu, ya kan, ilmu tentang bagaimana umpamanya kiat-kiat ibu cerdas, gitu. Mantap. Ya kan, minimal banget kan kita pertama kali kan kita berguna untuk keluarga kita sendiri, lingkungan rumah tangga lah, anak. Nah, dan yang saya harapkan bahwa ibu-ibu itu bukan yang cengeng gitu loh, jadi mandiri gitu loh. Jadi kalau mandiri itu, kalau seorang ibu mandiri, otomatis anak-anaknya itu dia akan bisa secara penuh, secara dewasa itu bisa mendidik anak-anaknya juga. Oh iya, mungkin ini didirikannya Pitaloka itu untuk mendidik ibu-ibunya ya kan? Iya. Karena kalau ibu-ibunya paham, berarti kan ibu-ibu itu menjaga anak-anak, ini kan tugas bangsa. Iya, betul. Berarti ketika ibu-ibunya punya kepahaman yang benar, maka melahirkan tunas bangsa yang benar dong. Iya, benar. Iya. Jadi kalau ibu-ibu berilmu, otomatis dia itu bisa dong mengajarkan dengan ilmunya, mengajarkan kepada anak-anaknya gitu. Iya, luar biasa. Ini pemirsa ya kan, bangsa Indonesia ini harusnya seperti Bu Aisyah ya kan, yang mau berbagi tentang sebuah kepahamannya ya kan. Karena hari ini ya harusnya banyak yang terpanggil bagaimana mengajarkan, memberi keterampilan, memberikan ilmu atau apanya ya. Karena dia akan melahirkan mendidik anak-anaknya sebagai tunas bangsa kita agar menjadi benar. Ketika dia benar, pasti untuk bangsanya juga benar dong. Sekarang gini, Kang Gun, perempuan itu sumber energi dunia. Paham. Kan? Nah, sekarang kalau seorang ibu, apalagi ibu, kalau seorang ibu itu energinya padam, otomatis dunia juga padam energinya. Saya setuju, walaupun saya merasa terintimidasi karena saya bukan ibu-ibu, tapi ini luar biasa ya kan. Nah sekarang umpamanya saya setuju. Kalau umpamanya ibunya sakit nih, dalam satu hari ibunya sakit, nggak bisa buat sarapan untuk anaknya, akhirnya anaknya berangkat sekolah lesu, nggak bisa menjaga makan, kan ada kelesuan semuanya. Nah ibu-ibu juga sebenarnya kodratnya perempuan ya, tapi saya bicara ibu-ibu itu. Ibu-ibu juga sumber cinta dunia. Wah, saya setuju nih Bu Aisyah. Nah, kalau umpamanya di rumah tangga ini ada seorang ibu yang penuh cinta, otomatis mengajarkan cinta juga kepada anaknya, otomatis anaknya di luar sana pun akan penuh dengan cinta. Ih, mantap benar ini. Makanya hati-hati kalau kita bicara ilmu. Iya. Kamu tahu nggak ilmu itu, kita belajar ilmu itu dari mana? Ilmu. Bingung saya belajar ilmu dari mana ya, dari Bu Aisyah saya hari ini. Sebenarnya jadi antik ngomongin ilmu nih, gimana Bu? Sebenarnya tuh kalau saya nih, ini pengalaman saya ya. Kalau saya tuh berpikir bahwa sumber ilmu itu kita belajar seluruh. Saya rasa seluruh manusia di muka bumi ini dia menggali ilmu atau belajar ilmu itu dari alam. Benar nggak tapi? Masuk akal, ini rasional. Iya. Alam yang mengajarkan kita, sehingga banyak terlahir ilmu-ilmu, mau dia bentuknya sains atau segala macam itu banyak terlahir dari alam. Ini luar biasa ini ya kan. Saya baru paham kalau ilmu itu dilahirkan oleh alam ya kan. Sesimpel itu ya kan. Baru saya kepikiran ya kan.
Iya benar juga. Ilmu dihasilin oleh alam. Berarti gini, kayak misalkan kita bercocok tanam gitu kan. Iya. Berarti belajarnya juga sama alam itu Iya. sendiri dong. Kan umpamanya kayak gini, kebetulan saya nanti kapan-kapan Mas Gun Mr. Slebor ini Iya, bisa dia nyebut nama asli saya. Mr. Slebor bisa lihat nanti tanaman saya ya. Saya pertama belajar, saya tidak tahu bertanam itu seperti apa. Gitu ya. Saya belajar banyak tanaman saya yang jadi mati segala macam. Tapi itulah kita dikasih akal pikir sama Allah sehingga kita itu berpikir kenapa dia mati. Oh. Akhirnya kita cari tahu kenapa. Akhirnya kita tahu media tanamnya salah. Iya, iya. Oh cara perawatannya salah, gitu ya kan. Akhirnya kita tahu tanaman ini senang dengan matahari yang penuh. Oh tanaman ini tidak boleh matahari langsung, gitu. Itu kan belajar dari alam. Iya. Benar juga sih kalau dipikir-pikir dan masuk akal gitu kan. Sesimpel itu ya. Iya. Bu Sekarang Aisyah. kita belajar umpamanya. Kenapa alam marah? Nah, dulu. Berarti ibu-ibu itu bagian daripada alam itu. Iyalah. Berarti dengan ngajarin ibu-ibu, sebenarnya Ibu Aisyah juga belajar sama dia. Iya. Sama-sama ngajar. Iya. Ini Jadi luar biasa. ibu-ibu itu alam, Mr. Slebor juga alam, saya Iya. juga alam. Jadi dengan saya berbicara sama Mr. Slebor begini kan, saya juga sambil membaca, ini membaca alamnya, karakter itu kan dibaca juga ya. Benar, Gitu ya kan, oh Mr. Slebor tuh hobinya apa, seperti apa, itu kan pembelajaran. Iya. Itu dari sisi, belum lagi kita mempelajari kehidupan binatang, kehidupan yang flora, fauna, banyak ribuan, miliaran ilmu yang ada di alam ini dan akan terkerucutkan oleh penelitian akhirnya. Iya, iya. Ini nih yang luar biasanya para sadulur dimanapun Anda berada ya kan, Bu Opai ini dia ngeles ya kan, padahal saya arahin Pak bahwa Bu Aisyah itu guru, tapi dia ngeles juga ya kan, bahwa justru saya ketika mengajarkan saya juga justru belajar karena ibu-ibu itu bagian dari alam itu sendiri ya kan. Ini satu hal yang merendah diri sebenarnya, padahal ini ada ajaran juga, ada ajaran yang pernah saya pahami bahwa kita belajar itu kita belajar itu kan tadi kita udah sepakat ya, kita belajar berarti pelajaran banyak di alam kita belajarkan ya. Nah kita sepakat bahwa kita belajar itu sampai kita sudah tidak bernyawa lagi gitu. Iya. Selagi kita masih bernafas itu Belajar pasti belajar terus. Sebelum yang lahat, alam lah yang mengajarkan kita. Iya. Jadi apapun ceritanya para sadulur ya kan, sebelum ada di liang lahat kita tetap harus belajar. Iya, Belajarnya betul. sama alam. Alam. Karena alam itu yang melahirkan ilmu dan ini Sekarang gimana saya bilang saya guru? Kalau satu waktu saya ketemu anak kecil, Iya. anak kecil itu bisa mengajarkan saya. Apa enggak itu guru saya? Apakah alam itu enggak guru saya? keren. Bu Aisyah, Bu Opai mulu. Bu Aisyah sampai ke sana. Iya. Sekarang salah satu Berarti anak kecil itu aja bisa mengajarkan Bu Aisyah. Iya. Jangankan anak kecil yang dengan kata-katanya yang masih cadel mengajarkan kita. Orang gila yang kita lihat aja deh. Dia bisa mengajarkan kita. Iya. Gitu. Jadi alam lah yang mengajarkan kita. Tahu nggak? Orang saya tanya sama Mas Gun ya. Ini kalau saya salah, tolong dikoreksi. Iya. Siapapun di pemirsanya Mr. Slebor. fans ya, apa namanya kalau ini? Saya nggak Kalau tahu. fan kejauhan Mr. Slebor. Saya kurang ini. Jadi sebutan apa untuk orang yang belajar di alam? Sebutan apa orang yang belajar di alam? Belajar dari alam. Bingung saya bingung. Sebutan apa orang penemu mungkin apa-apa ya? Bukan. Jadi makhluk manusia yang belajar dan terus belajar dari alam, ya kan? Itu disebut ulama. Oh, bukannya ulama yang pakai sorban-sorban? Oh, saya nggak tahu itu. Ini mah yang saya tahu. Oh. Yang sepemahaman saya. Iya. Jadi ulama itu adalah manusia yang mencari kebijaksanaan atau menggali ilmunya dari alam. Oh. Tuh. Iya. Masuk akal nggak? Sangat masuk akal ini. Bu Aisyah keren banget ini. Karena alam itu kan sumber ilmu. Jadi ilmu itu dilahirkan oleh alam itu.
Jadi orang yang mempelajari ilmu alam itu ulama. Saya baru tahu Bu Aisyah. Nah, sekarang lagi, kalau orang mempelajari dari alam, tapi dia tidak, jadi kata-kata saya tuh gini, kan ada orang penjurusannya gini, ada yang belajar dengan pemahaman yang benar, ada yang belajar dengan pemahaman yang salah. Maksud Bu Apai berarti ulama ada dua jenis dong? Iya, kalau menurut saya. Jadi kenapa? Kalau yang belajar benar itu dia akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bijak, yang tidak menghancurkan, pokoknya ilmu yang baik. Itu dibilang alim berarti. Iya, ini saya baru tahu. Tapi ada juga ulama yang dia belajar dengan tidak kepahaman yang benar, maka dia akan jadi mesin penghancur. Ya, ini Bu, ini para sadulur dimanapun Anda berada, hati-hati. Ternyata, ya kan, yang menghasilkan sederhana gitu. Gimana? Ulama yang mempelajari ilmu alam dengan menggunakan akal pikirnya, maka hasilnya akan baik. Nah, baik itu dia akan menjadi alim gitu. Tapi kalau tidak menggunakan akal pikir ya bisa menjerumuskan. Jadi hati-hati kita nih lihat ulama ini gitu loh. Jadi kayak Mr. Slebor kalau misalkan mau belajar agama harus lihat tuh ulamanya. Yang mana? Iya, benar. Iya. Kalau mengajarkan yang akhirnya menjolimi orang atau segala macam itu mah salah. Jangan diikutin berarti. Jangan. Kalau saya mau bajunya gimana aja, tinggalin. Walaupun jenggotnya panjang, tinggalin. Tinggalin kalau saya sih. Iya, kalau saya yang ngajarin yang bahasanya kasar saya tinggalin. Iya, benar. Jadi para sadulur dimanapun Anda berada, ya kan, kata Bu Aisyah ini, ya kan, kalau kita mau belajar apapun, ya kan, kita harus cari ulama atau yang mempelajari ilmu alam dengan benar. Kalau dia belajar ilmu alamnya benar, maka dia disebut alim. Berarti alim ini artinya apa? Alim ini benar ya, gitu maksudnya. Berarti alim ini berarti selaras dengan alam itu sih. Iya, betul. Selaras dengan alam itu sendiri, dan jelas-jelas alim ini adalah mukmin. Mukmin itu tidak menghancurkan. Jadi kalau ada ilmu atau ada ulama yang mengajarkan kita menjurus perpecahan, kehancuran, jangan diikutin. Tapi kalau menuju kebaikan, perdamaian, kerukunan, guyup, ikutin. Itu berarti artinya mukmin itu mempersatukan. Ini luar biasa nih, ya kan. Aduh, ini keren ini. Keren banget sih Bu Aisyah ini. Iya, itu. Jadi coba satu kesimpulannya apa tadi, rentetannya tadi apa? Orang yang mempelajari ilmu itu kita belajar dari alam. Jadi orang yang mempelajari ilmu dari alam itu namanya ulama. Iya. Karena ulama ada dua. Yang menggunakan akal pikir berarti dia bisa menalar. Iya. Pakai akal sehat berarti itu. Akal pikirnya. Karena perbedaan kita sama binatang itu kan di akal pikir. Iya. Ini mudah-mudahan akal pikir Mr. Slebor nggak kayak binatang nih. Para sadulur juga jangan, harus belajar tuh, ya kan, sama Bu Aisyah nih, keren. Enggak juga, sama belajar. Oke, mantap. Nah, kalau yang tidak menggunakan akal pikir itu dia akan salah, menjerumuskan kita malah, ya kan? Karena kalau yang pakai akal pikir itu kan akan alim nih. Alim ini kan selaras dengan alam. Nah, kalau yang tidak menggunakan akal pikir, dia bukan alim, dia tidak akan selaras dengan alam. Makanya kalau tidak selaras dengan alam, dia akan menghancurkan dong. Oh iya. Ya kan? Hidup aja kan kita harus selaras dengan alam. Iya. Oh, keren para sadulur. Berarti saya hari ini nggak percuma datang ke sahabat saya, sadulur saya, Ibu Aisyah, ya. Dan tentunya semoga obrolan ini bisa diambil nih sama saya sendiri, baik sama pemirsa Mr. Slebor, tapi jangan ikutan Slebor, biar Mr. Slebor nggak kalah tenar. Keren. Dan
Bu Aisyah memang cocok jadi ketua Pitaloka ya kan. Dengan kepahamannya yang seperti ini luar biasa. A+ buat Bu Opai. Mantap Bu Opai. Semoga aja kalau yang jadi sederhana aja kita berpikir. Kalau yang cocok pencariannya seperti saya ya, alhamdulillah. Kalau tidak cocok ya sudah, jangan jadi perdebatan. Benar. Karena kita ini memang tidak suka dengan perpecahan. Iya, Gitu. itu yang paling penting. Kita suka adanya perdamaian, keguyupan, persatuan. Iya. Karena ajaran Sang Pencipta semuanya mempersatukan. Iya, jelas. Ya. Jadi kalau ada yang memecah-mecah belah, bawa ajaran Sang Pencipta tapi memecah belah, tinggalkan, begitu. Betul. Apapun benderanya. Apa? Benderanya. Itu para sadulur kata Bu Aisyah ya kan. Maka kita memang harus lebih meneliti benar-benar ya. Kadang-kadang yang sejalan dengan pikiran saya ini adalah kalau kita berbicara tentang kemanusiaan. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, mana ada bendera apapun, betul nggak? Tentang kemanusiaan kita tidak pernah berbicara tentang bendera. Ada nggak bencana alam di sini? Oh dipilah, yang ini orang itu jangan, yang ini orang ini itu, ini kelompok ini jangan ditolong, kelompok ini nggak ada kan? Berarti yang dibilang manusia itu yang tidak membenakan ya? Iya. Makanya manusia yang benar adalah manusia yang berperi kemanusiaan. Manusia yang benar yang punya peri kemanusiaan. Oke kan. Manusia yang benar adalah manusia yang berperi kemanusiaan, dan pasti yang berperi kemanusiaan adalah belajar ilmu dari Allah. Jadi manusia yang benar yang punya peri kemanusiaan itu bisa disebut ulama. itu menurut saya, ulama yang menurut pandangan saya. Ya. Tapi yang anehnya hari ini saya tidak bisa membantah, ya kan, karena ya benar menurut saya juga seperti itu. Ya alhamdulillah kalau benar sih. Jadi ya kan, kalau para sadulur di sana yang selebor ternyata di sini saya ketemu juga Bu Aisyah yang selebor ya kan, dengan kepahaman yang selebor. Tapi ini benar nggak? Saya nggak bisa bantah. Hanya nanti buat para sadulur yang misalkan obrolannya saya dengan Bu Aisyah mungkin tidak cocok atau tidak masuk, abaikan saja. Benar ya? Iya. Nggak usah ada perdebatan, kita abaikan. Iya, abaikan saja. Anggap aja sebagai konten hiburan. Iya, ya kan? betul. Tapi kalau misalkan ini bisa masuk, jadikan sebuah pemikiran. Ya kan? Nah ambil aja yang cocok-cocoknya. Umpamanya yang cocoknya apa, ambil. Umpamanya yang cocoknya tentang bercocok tanam saya, bagaimana saya itu ambil. Iya. Nah ini antik nih. Bu Aisyah seneng nanam tanaman ya kan. Banyak tanamannya tuh. Yang antorium, yang segala macam ya kan. Jadi kalau yang seneng tanaman boleh tuh datang ke Bu Aisyah. Adanya di Laladan. Boleh datang ke apa? Komplek Laladun Permai. Tanyain nama Bu Aisyah itu kenal semua, tenar satu jagat. Tapi salah. Ini kalau Laladun Permai tenar namanya Bu Opai. Karena itu nama kecil. Iya. Jadi kalau di sana tanyanya Bu Opai, bukan Bu Aisyah ya kan. Iya, keren sekali. Balik lagi obrolan kita jadiin sebagai referensi berpikir aja ya Bu Aisyah ya, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalau misalkan kepahaman Bu Opainya salah, para sadulur kalau misalkan dibainatin akhirnya ngungsep. Jadi ditelaah lagi obrolan dari Bu Aisyah. Kalau saya sih yakin benar obrolannya, tapi kalau saya. Tapi kalau umpamanya namanya juga kan kita belajar. Di sini belajar, saya juga belajar sama alam, termasuk pemirsa juga alam yang saya juga belajar. Kalau umpamanya ada komentar-komentar yang memang memberikan referensi lain ya silakan. Ada komentar kan nanti bisa mempelajari, saya juga mempelajari, barangkali saya salah. Iya. Jadi buat para sadulur di sana ya kan, yang lebih paham dari obrolan ini atau ada yang merasa lebih paham, tolong dikomentarin deh, biar kita tambah paham lagi. Tambah paham lagi. Itu keren. Tapi ini udah jam 3, udah panggilan mau sahur. Karena hari ini memang undangannya adalah undangan sahur dari Bu Aisyah. Bu Aisyah, terima kasih undangannya loh. Iya, sama-sama. Saya udah datang ke sini. Jadi pemirsa, mungkin obrolan ini sampai di sini aja dulu ya. Tapi Bu Aisyah,
Janji ya? Iya. Kalau suatu saat saya menanya-nanya, saya bakal datang lagi. Siap, kalau bisa dijawab saya jawab. Iya. Ya kan siap direpotin ya, Siap, Bu siap, Isa. siap. Baik, para sadulur yang dimanapun Anda berada, tentunya saya berharap Anda dalam keadaan sehat, prima, dan diliputi oleh kebahagiaan hidup Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat sahur bagi yang menjalankannya. Kalau begitu, Mr. Slebor dan Bu Aisyah pamit mundur. Sampu Makasih. Rasun.